Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this special occasion, we will discuss and learn about teaching writing for young learners. How to teach writing for young learners? Writing, menulis, is one of skill in English. So sometimes writing skill is difficult for student. Agak sulit untuk anak-anak especially for young learners. So there are some ways we can do. Ada beberapa cara atau aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan writing, menulis, especially for young learners. So let's see what is writing. So it is a process which refers to the act of gathering ideas and working with them until they are present in a manner that is comprehensible to readers. Menulis, ya, writing is menulis. Proses mengumpulkan ide-ide yang selanjutnya dibuat dalam sebuah tulisan, lalu dibaca oleh para pembaca. So when we are teaching writing to young learners, we must consider to separate areas. Ketika kita mengajarkan writing untuk anak-anak, ada dua hal yang harus kita fahami. Physical skills and cognitive skill, kemampuan secara fisik dan juga kemampuan secara kognitif, bukan hanya pengetahuannya saja tapi juga secara physically. Jadi writing berhubungan dengan kognitif dan juga physical writingnya. So why we need to develop writing skill for young learner? Why? Kenapa kita butuh untuk mengembangkan writing untuk anak? Of course, karena in English there are some skills and one of those is writing skill, and it is really important. So why is it important? The first, writing tends to be somewhat neglected in the classroom, but it is an essential part of language development. Sometimes writing itu disisihkan. Kalau dalam English learning activity biasanya writing itu disisihkan. Nah, padahal writing itu essential part yang paling penting dalam perkembangan bahasa. Okay? So, many young learners will not have fully developed their own language for first language writing skill, and these strategies may not necessarily transfer to writing in English. Jadi kadang kalau untuk anak-anak, apalagi anak kelas bawah, kadang menulisnya dalam first language, dalam bahasa asli itu kadang belum berkembang juga. Nah, jadi itu kadang kesulitan kita ketika mengajarkan bahasa Inggris, yang mana anak-anak belum fasih sekali dalam menulis dalam bahasa asal, tapi kita harus mengajarkan menulis dalam bahasa asing. So, writing allows young learner to practice new vocabulary and structure. Dan dari writing, anak-anak selain reading, selain speaking, selain listening, anak-anak juga belajar kata-kata baru. Bukan hanya mengetahui soundnya saja, suara dari suatu kata, tapi juga cara penulisannya, writtennya mereka juga bisa tahu, dan juga struktur kalimat atau struktur kata. It allows for a high degree of personalization and creativity. Writing, kreativitas, dan bisa mengembangkan atau bisa melihat kualitas diri seseorang. So it provides young learners to take risks and try out new language with more thinking time. Nah, untuk anak-anak, jadi ketika mempelajari writing berarti mereka mengambil resiko
salah dalam belajar, but it doesn't matter karena mereka harus berpikir lebih ketika menulis sesuatu. Nah, it's really important. So writing skill equip young learners with a solid base for future development and learning. Writing skill, kemampuan untuk menulis itu bukan hanya dari mereka kecil, tapi juga akan memberikan impact atau influence, pengaruh yang besar ketika mereka in the future, di masa depan. Focus on writing tasks in classroom creates variety. Jadi harus kita sesuaikan dengan anak, kita harus bervariasi dan memberikan learning style yang berbeda untuk anak-anak dalam writing. Teachers can diagnose learner strengths and areas to develop. Jadi guru harus bisa memahami kekuatan dan kekurangan anak didiknya sehingga bisa mengembangkan kosakata yang sesuai untuk anak-anak, structure sehingga sesuai dengan writing activity-nya. Focusing on this area can instill the joy of writing from an early growth. Jadi dengan mengetahui kekuatan dan kekurangan anak, different learning style, jadi pembelajaran pun akan will be fun and menyenangkan untuk anak. 4 principle for teaching writing to young learner. Jadi ini prinsipnya, 4 prinsip untuk mengajarkan writing kepada anak. Draw on kids' sense of play and imagination. Don't teach seriously. Jadi kita kembangkan imajinasi dan bermain anak. Dari situ, karena mereka suka bermain, jadi kita hubungkan the activity ya dengan mengembangkan imajinasi dan dengan bermain bersama mereka. So, start writing from the beginning. Jadi jangan langsung misal anak kelas 3, langsung kita minta mereka untuk menulis kalimat yang panjang dalam bahasa Inggris. No, start from the beginning, then start from the vocabulary, start from the alphabet. Okay? A little goes a long way. We don't have to teach many different things in one lesson. Dalam satu pelajaran, kita tidak mengajarkan kepada mereka beberapa topik yang berbeda. Karena we need repetition. Kita butuh pengulangan sehingga mereka pun paham dengan topik atau materi yang diajarkan. Focus on progress, not perfection. Jadi, it doesn't matter when the children or the learners has any mistakes in their work. Jadi nggak masalah ketika anak-anak itu punya salah dalam penulisan, dalam kata huruf yang mereka tulis, it doesn't matter. Karena yang penting adalah progress, dan karena pengulangan mereka pun akan sampai pada perfection. How do we teach writing to young learners? Bagaimana cara kita mengajar? Pay attention to writing process. Ya, perhatikan dalam writing prosesnya dari brainstorm, plan, draft, and revise. Ini kalau menulis dalam story yang panjang, nah bisa dibuat brainstorm, plan, draft, and revise. Many of those may be class or group activities. Jadi aktivitas menulisnya bukan hanya personal activity, tapi juga bisa a group or in class activity, karena bisa membuat menyenangkan bagi mereka dan tidak mengerjakan sendiri. Give learners something to write about. Jadi ketika menuliskan, memberikan aktivitas, bisa juga bukan hanya menyuruh satu topik lalu mereka menulis, but bisa dengan gambar, bisa kita berikan gambar atau yang lainnya. A picture is a text for which the learner provide the words. Jadi dari gambar tersebut mereka bisa menulis apapun.
Choose topic which the children can relate to their own experience. Jadi pilih topik yang berhubungan erat dengan anak-anak, yang berhubungan dengan pengalaman mereka, sehingga di pikiran mereka they can imagine what they want to write. Jadi ada imajinasi dalam pikiran mereka untuk menulis sesuatu karena they have felt this experience, karena mereka sudah merasakan pengalaman itu. So, stimulate young learners' creativity by putting familiar things together in an unfamiliar way. Jadi, stimulate kreatif anak, pancing kreativitas anak dengan sesuatu hal yang familiar, yang mereka sudah tahu, dihubungkan dengan hal-hal yang mereka belum tahu. Jadi, dihubungkan sehingga akan muncul kreativitas mereka. Make sure the learners will be able to do the tasks with the language level they have. Pasti sesuaikan dengan level mereka. Set the writing task itself as homework if time is short, but at least try to find time. Okay. Kalau menulis untuk yang panjang, we can make it as a homework. Bisa sebagai tugas rumah. Tetapi kalau hanya activity yang singkat, bukan menulis kalimat panjang atau sampai menulis story or paragraph, jadi ya kita bisa lakukan di dalam kelas. Give the children the opportunity to become involved with their writing. Karena tadi kita hubungkan dengan their personal experience, jadi bisa ketika kita meminta anakku untuk menulis sesuatu, beri kesempatan mereka untuk menjadikan diri mereka tokoh dalam ceritanya, atau menjadikan mereka itu ada dalam apa yang mereka tulis. Nah, menggunakan kata I itu kan berarti menuliskan pengalaman-pengalaman mereka. So here are some teaching writing activity. Ini contoh-contoh aktivitas dalam mengajar writing kepada anak-anak. Jadi kalau di buku Young Learners, di situ banyak sekali activity yang bisa dilakukan untuk mengajarkan writing kepada anak. Nah, salah satunya adalah fill in a gap, mengisi titik-titik. Nah, bagaimanakah itu? Tujuannya adalah biasanya untuk mengajarkan vocabulary, many vocabulary. It can be verb, bisa jadi kosakata, kata sifat, lawan kata, dan lain sebagainya. So, the deskripsinya, the children fill in a gap in short English text. Jadi ada short English text, mereka mengisi titik-titik yang kosong dalam teks tersebut. Okay, the activity. Choose a suitable text and rewrite it, substituting pictures for some other words. Jadi pilihlah sebuah teks, lalu hilangkan beberapa kata dari teks tersebut dan ganti dengan sebuah gambar. Nah, kata-kata yang hilang diganti dengan sebuah gambar. So, the children should write the words. Nah, anak-anak harus menuliskan kata apa sesuai dengan gambar tersebut. Jadi bukan hanya langsung melihat teksnya, karena kadang kalau hanya membaca sebuah teks, sometimes it will be bored, kadang membosankan bagi anak. Jadi kita ganti kata-kata tersebut dengan gambar yang mana mereka bisa mengisinya dengan kata-kata dari gambar tersebut. You can change the words including adjective, opposite, verb, and etc. Berarti kita bisa pilih topiknya apa saja, boleh tentang verb, boleh tentang kata sifat atau lawan kata dan lain sebagainya. Next, name poems. Tujuannya to expand vocabulary, creative use of language. Penggunaan vocabulary, lalu the children write a very simple poem
based on the first letter chosen words, for example, their name. Jadi anak-anak menuliskan simple poem, puisi atau kata, kalimat, ya based on the first letter chosen word, berdasarkan satu kata yang dipilih. For example, their name. Satu huruf yang terpilih. Nah, aktivitasnya bagaimana? Write the letters of your mind. Nah, jadi misal anak-anak menulis nama mereka masing-masing. Ada Aldi, A-L-D-I. Nah, ask the children to think English word beginning with the letters. Jadi, minta mereka untuk berpikir kata apa yang diawali dengan huruf-huruf tersebut dalam bahasa Inggris. A, apple. L, love. Misal D, dog. E, ing, and etc. Get the children to help you choose words from the board to make up a short poem where each letter of your name begins in a line. Jadi bantulah anak-anak untuk memilih kata atau untuk misal mereka bertanya, kata ini artinya apa, Bu? Apa yang diawali dengan huruf ini? Kata apa dalam bahasa Inggris yang diawali huruf ini? Jadi we can help them by choosing the word with the letters. The other day, language. Ini juga untuk meningkatkan vocabulary, to learn how a story is constructed. The children write a story one line at a time, folding their paper over and pasting them on after each sentence. Jadi, misalkan kita memberi mereka topik, lalu setiap anak menulis satu kalimat yang dilanjutkan oleh teman lainnya. Tapi di satu kertas, ketika satu anak sudah menuliskan satu kalimat, ditutup. Ini bisa kita lakukan untuk anak kelas 5 atau 6. Jadi ketika mereka sudah menuliskan kalimatnya, dilipat. Nah, setelah itu anak selanjutnya menulis lagi, ditutup lagi. Selanjutnya seperti itu sampai anak yang terakhir. Oke. Runtutan kegiatannya gimana? Tell the children that they are going to write a story together. Beritahu mereka bahwa kita akan menulis cerita bersama-sama. Beri mereka satu cerita atau satu topik. Give out the worksheet and show the children how to fold over. Nah, beritahu mereka kertasnya untuk menulis kalimat, lalu beritahu cara mereka melipat kalimatnya. Jadi yang mereka lihat hanya kalimat pertama saja. Continue until they have completed the story. Ask them to read the story in front of the class. Jadi selesaikan sampai anak terakhir, lalu minta mereka membaca di depan kelas. Yang lucu di sini adalah ceritanya atau kalimatnya tidak akan nyambung antara satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga it will be fun for them. Next, make words game. Write a few random letters on the board. Ini seperti hampir sama kayak yang tadi ya, masih permainan kata. Have the student works in pairs or small groups to make as many words from the letters possible. Jadi guru menuliskan beberapa huruf di depan papan tulis, lalu misal anak-anak dibagi per kelompok, lalu setiap kelompok menuliskan kata sebanyak apapun yang diawali dengan huruf-huruf tersebut. Dan contoh possible words-nya kalau berdasarkan GHATPEC, cat, pig, tea, hat, get, and etc. Jadi random saja, huruf apa saja. Setelah itu, the team with the most words is the winner and wins a prize. Dan kelompok yang dengan kata terbanyak dan benar penulisannya, nah itu pemenangnya. Nah, ini bisa jadi salah satu activity yang menyenangkan. So, stop the bus. Berhentikan busnya.
The activity are all students need is pencil and paper to play this game. Yang dibutuhkan pensil dan paper. Selanjutnya, the teacher writes a letter on the board and should start the bus. Ini masih tentang word ya. Masih tentang word tapi berbeda gamenya. Jadi guru menuliskan satu kata di papan tulis lalu start the bus. Mereka menuliskan sebanyak kata yang mereka tahu dari huruf tersebut. Setelah itu salah satu anak atau guru, when one student shout out stop the bus, ketika ada salah satu anak atau dari guru menyebutkan stop the bus, jadi semua anak harus berhenti menulis. Setelah itu the student all get 1 point for each word. Setiap anak mendapatkan 1 poin dengan kata yang benar. Tapi kalau salah, they don't get any point. Mereka tidak mendapatkan poin. Jadi, fokusnya di sini kita bisa lihat level anaknya dulu dan kita bisa mempraktekkan memberikan aktivitas yang sesuai dengan kegiatan mereka. Sesuai dengan level mereka. Dari start from the beginning pasti ya. Dari anak yang kelas bawah berarti we start from words, baru naik ke kalimat, baru naik ke paragraf dan selanjutnya. The student who has the most words win an extra point. Nah, anak yang kata-katanya lebih banyak berarti yang benar banyak berarti mendapatkan poin lebih. So that's all about teaching writing for young learners. Actually, kalau kita mempraktekkan, kalau kita bisa menyesuaikan pembelajaran aktivitas dengan level siswa, kita bisa memilih media aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Pembelajaran pun, especially English, itu akan menyenangkan dan bukan menyulitkan bagi anak-anak. Okay, that's all for today. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.